Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 3B S1 akan menjelaskan mengenai pengendalian proses. Kami atas nama Adita Janis Janto, Nirvan Nujulul Mustafa, Nana Rizky Anissa, Melani Adelia, dan Mutiara Pratami Wonggo. Pengendalian proses. Pengendali proses merupakan rekayasa yang melibatkan suatu algoritma serta mekanisme untuk mengendalikan sebuah keluaran dari proses dengan hasil yang diharapkan. Sebagai contohnya, temperatur reaktor kimia itu yang ada di pabrik kita harus kendalikan agar keluaran atau produk yang dihasilkan oleh suatu industri tersebut sesuai dengan spek atau spesifikasi yang dibutuhkan oleh konsumen. Dari waktu ke waktu, proses dalam menghasilkan suatu produk yang diinginkan dapat terganggu dengan berbagai hal. Maka dari itu, pengendalian proses sangatlah penting dalam penentuan keamanan dan kualitas produk yang kita harapkan. Tujuan pengendalian proses untuk memastikan kinerja suatu proses kimia, memastikan kestabilan suatu proses kimia, dan menekan gangguan eksternal. Menjaga suatu variabel proses agar dalam kondisi konstan dari pengaruh fluktuasi variabel dari luar proses. Lalu menjaga suatu variabel agar dalam kondisi konstan dari pengaruh perubahan variabel akibat proses itu sendiri. Dan yang terakhir, mengatur kondisi proses sesuai dengan keinginan, tetap atau berubah dengan pola tertentu. Dasar-dasar pengendalian proses. Pengendalian proses dapat dilakukan oleh manusia atau manual, semi otomatik atau otomatik dan komputerisasi. Pengendalian otomatik mahal, tetapi memiliki keunggulan. A. Kualitas produk terjamin seragam. B. Produktivitas lebih tinggi. Tipe proses yang pertama diskrit, terdapat pada aplikasi manufaktur dan pengemasan yang umum digunakan pada produksi otomotif, dapat dikarakteristik sebagai pengendali proses diskrit. Sebagian proses manufaktur diskrit melibatkan produksi bagian produk secara diskrit sebagai pembentukan logam. Pertayaan, terdapat proses yang memerlukan digabungkannya bahan-bahan baku spesifik dengan cara tertentu dengan jangka waktu tertentu agar dapat menghasilkan produk samping atau produk akhir yang diinginkan. Sebagai contoh, pada sebuah produksi makanan dan obat. Lalu ada continue, terkadang proses produksi berjalan terus-menerus tanpa henti. Pengendalian temperatur air pada jaket pemanas secara terus-menerus merupakan contoh pengendalian proses secara continue. Contohnya adalah produksi bahan bakar dengan kapasitas yang besar. Peran pengendalian proses, ada keamanan, keandalan, keuntungan ekonomi, dan perlindungan aset. Pada keamanan, menjaga dan mempertahankan batas aman keselamatan kerja dan operasi dan pencemaran. Keamanan meliputi keselamatan manusia, perlindungan peralatan, dan perlindungan lingkungan. Sedangkan keandalan mempertahankan kondisi tetap mantap dalam batas operasional atau operational constraint, sehingga produktivitas dan kualitas produk terjaga. Ketiga, keuntungan ekonomi. Proses berjalan optimum dengan keuntungan maksimum. 4. Perlindungan aset usaha seperti para bekerja, peralatan, dan berbagai hal yang menyangkut proses produksi. Selanjutnya yaitu contoh dari pengendalian proses, yaitu pengendalian keasaman. Digunakan alat pH meter digital dengan controller untuk dibandingkan dengan set point atau data referensi. Jika sinyal pH meter kurang fix dengan set point, maka controller akan melakukan aksi yaitu menambah asam jika pH medium terlalu tinggi dan menambah basa jika pH medium terlalu asam. Contoh pengendalian proses selanjutnya yaitu pengendalian fermentasi pada bioproses. Pengaturan proses fermentasi yang baik perlu dilakukan pada sistem lingkungan yang dapat diamati dengan seksama, memiliki pengetahuan tentang mekanisme kontrol sel yang bekerja. Yang ketiga, kondisi lingkungan dapat dikendalikan melalui pemantauan dan analisis serta
kontrol umpan balik. Kondisi dan alat pengindra lingkungan. Alat pengindra lingkungan fermentasi, pengindra fisik dan kimia. Alat dan kontrol lingkungan fermentasi harus pada keadaan inteng, tahan sterilisasi. Variabel pengontrol lingkungan fisik. Yang pertama temperatur, kedua tekanan, daya pengadukan, busa, laju alir atau gas dan cairan, kekeruhan, dan viskositas. Dan variabel pengaturan lingkungan kimia, yaitu pH, oksigen terlarut, karbon dioksida terlarut, laju alir pasokan dan tingkat prekursor, laju alir pasokan dan tingkat sumber C, laju alir pasokan dan tingkat sumber M. Sekian saja dari presentasi kami. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.